Jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh, memuliakan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17, dan nantinya saya akan membaca hanya ayat 3 sampai dengan 7. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami menaikkan puji dan syukur bagimu pada pagi yang indah ini. Terima kasih untuk karya dan pengasihan Tuhan bagi kami. Boleh dituntun dalam peristirahatan semalam. Hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, menikmati hari baru karunia Tuhan di Minggu Raya. Pagi ini kami rindu mendengar sabdamu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca hanya ayat 3 dan sampai yang ke-7. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Tema kita, dilahirkan kembali. Sipatu komi di dadian pole. Jemaat Tuhan, secara biologis, manusia hanya dapat dilahirkan sekali untuk selanjutnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Proses itu akan terus-menerus berlangsung sampai manusia tiba pada titik akhir, yakni kematian, yang menurut ilmu pengetahuan adalah akhir dari manusia. Namun, pernahkah kita memikirkan tentang kemungkinan adanya kelahiran kembali? Jika pernah, kelahiran seperti apa yang dimaksudkan? Apakah itu terkait kelahiran biologis? Pertanyaan seperti ini tampaknya telah muncul dari Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, ketika ia bercakap-cakap dengan Yesus tentang kerajaan Allah. Pertanyaan itu sebagai responnya atas pernyataan Yesus pada ayat 5 yang mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Baginya, dilahirkan kembali adalah proses biologis yang mustahil terjadi pada manusia. Begitu juga jika hal itu dipahami dalam makna spiritual. Mana mungkin dia sebagai pengajar Israel yang paham banyak tentang Taurat harus dilahirkan kembali? Lantas, apa maksud dilahirkan kembali? Yesus di sini menegaskan bahwa dilahirkan kembali bukan tentang kelahiran biologis, melainkan proses penyucian manusia dari dosa. Sebagai lewat air dan roh. Air dilambangkan sebagai pembersih dan roh sebagai spirit yang menggerakkan. Lalu siapa yang dapat melahirbarukan? Ayat 16 menegaskan bahwa semua itu adalah karya Allah. Jemaat Tuhan, jadi dilahirkan kembali ialah seluruh kehidupan ditundukkan pada kuasa Roh Kudus, sehingga dapat beralih dari kehidupan lama yang penuh dengan dosa ke kehidupan baru yang penuh dengan syukur dan ketaatan kepada Tuhan.
Pertanyaan, sudahkah saya mengalami kelahiran kembali? Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah untuk anugerah kasih-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan, meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menghayati kehidupan yang dilahirkan kembali, hidup di dalam Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Di minggu raya ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri dalam beribadah, mengangkat tugas dan pelayanan, majelis gereja dan semua petugas ibadah, umat Tuhan yang datang beribadah. Berkati kami semua ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan melalui ibadah Minggu Raya hari ini, dimanapun kami umat Tuhan merayakannya. Bapa Sorgawi, kami mendoakan umat Tuhan dimanapun. Peliharakan mereka semua, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang lalai Tuhan ingatkan mereka, sadarkan. Bergumul teguhkan dan kuatkan. Anak-anak Tuhan dalam bangku pendidikan sekolah dan kuliah berkati. Dalam tumbuh kembang anak-anak-Mu, peliharakan dengan baik ya Bapa, bertumbuh dalam bingkai kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, karuniakanlah yang terbaik bagi setiap mereka, ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, dalam menjalani kehidupan ini, anak-anak Tuhan senantiasa dipeliharakan dan dituntun oleh Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, Republik Indonesia, pemerintah, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Berkati mereka semua, mengarahkan dan mengayomi kami, berhikmat, menegakkan kebenaran keadilan di negeri ini. Tuntunlah hidup kami hari ini ya Tuhan, dan hidup ini terus-menerus memuliakan Engkau. Inilah doa kami, syukur kami. Kami persembahkan bagimu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom.